Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rumduni, NIM saya 20101073. Baiklah, saya akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai materi Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir. Baiklah, saya akan langsung menjelaskannya. Nah, selanjutnya pada sistem kapitalis itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada ciri-cirinya, motif yang menggerakkan perekonomian itu mencari keuntungan. Yang kedua, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Ini bisa menjadi alat alokasi sumber daya yang lebih efisien jika dilandasi dengan semangat individu yang lebih rasional. Selanjutnya yang ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, campur tangan pemerintah itu diminimalkan. Nah, setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa campur tangan pihak pemerintah. Maka seakan-akan dibimbing oleh tangan-tangan yang tidak nampak untuk mencapai yang terbaik pada setiap masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau market ekonomi. Ini mengandalkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang lebih efisien. Contohnya saat diadakannya sistem ekspor dan impor, itu tidak dipungut biaya pajak oleh pemerintah. Jika dipungut pajak oleh pemerintah, pasti akan mengalami banyak biaya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memungut biaya pada sistem ekspor impor tersebut. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan ideologinya. Terdapat beberapa sistem. Yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis atau kapitalis ekonomi. Ini adalah sistem ekonomi yang aset-asetnya itu lebih produktif dan faktor produksinya itu sebagian besar dimiliki oleh sektor atau individu atau swasta. Contohnya misalnya makin meningkatnya dan makin banyaknya mall, swalayan, pasar, supermarket modern dan sebagainya. Makanya di daerah-daerah tertentu, contoh di Tanjung Pinang saja makin banyak minimarket atau supermarket yang menjadi cabang dari kota-kota lain. Misalnya ada Isana, ada Sarimat yang terdapat di Tanjung Pinang. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya dan berdasarkan ideologinya. Pertama, saya akan menjabarkan mengenai berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Yang pertama itu ada sistem tradisi atau tradition economy. Mekanisme koordinasinya itu berdasarkan tradisi yang berlaku dalam perekonomian yang masih sederhana. Contohnya seperti sistem barter yang masih terdapat di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur, di pasar Warloka. Itu biasanya masih menggunakan sistem barter. Selanjutnya, yang kedua, sistem ekonomi komando atau command economy. Nah, mekanisme koordinasinya ini berdasarkan komando dari pusat kekuasaannya atau central authority. Nah, lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi itu disebut perencanaan terpusat. Selanjutnya, contohnya dari sistem ekonomi komando ini adalah di negara komunis seperti Korea Utara. Korea Utara itu pemerintahannya mengatur seluruh masyarakatnya untuk mengikuti pemerintahan tersebut. Jadi sangat ketat, apalagi pemerintahan Korea Utara itu sudah terkenal oleh negara bagian besar, sistemnya itu sangat ketat dan mengkomandoi. Nah, selanjutnya sistem ekonomi ini yang dianut oleh setiap bangsa ini bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandangnya. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama, sistem pemilik sumber daya atau faktor-faktor produksi. Nah, yang kedua ini kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi dalam satu hal dengan yang lain. Di Indonesia sendiri mengenai sumber daya ini bebas terbuka untuk diakses oleh siapapun. Nah, hal ini tentu akan menimbulkan efek ketidakteraturan dan perdebatan sumber daya, apalagi sumber daya alam begitu. Nah, oleh karena itu, negara hadir sebagai penguasa dari sumber daya
untuk menghindari perebutan dan menciptakan keteraturan oleh penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Kita juga harus berkompetisi dengan baik dan jangan ada bentrok antara satu sama lain. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Ini juga diatur oleh pemerintah sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan juga konsumsi barang dan jasa. Jadi, kesimpulannya, pengertian dari sistem ekonomi ini sendiri adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran bersama. Baiklah, saya akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai materi sistem ekonomi Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari sistem ekonomi Indonesia itu sendiri, dan saya akan menjabarkan sistem ini menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya itu terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Nah, saya simpulkan intinya itu sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sistem ekonomi Islami atau Islamic Economy. Sistem ekonomi Islami ini adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi dan ajaran-ajaran syariat Islam. Contohnya seperti asuransi syariah, perbankan syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena syariah ini biasanya tidak menggunakan bunga atau disebut juga dengan riba. Selanjutnya yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya di dalamnya itu terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Contohnya negara Amerika Serikat hingga Kuba yang menjalankan sistem ekonomi campuran ini. Bahkan Indonesia pun menganut sistem ekonomi campuran dengan ekonomi Pancasilanya. Nah, selanjutnya globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam berbagai bentuk-bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi itu menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman ataupun melakukan investasi. Contohnya seperti PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan saluran teleponnya. Selanjutnya yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Nah, perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja ini dari seluruh dunia sesuai dengan luasnya. Nah, seperti penggunaan staf profesional yang diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasionalnya. Yang keempat, globalisasi ini merupakan jaringan informasi. Masyarakat suatu negara ini dengan mudah dan cepat dapat mendapatkan informasi dan berbagi informasi-informasi dari setiap negara-negara di dunia. Karena kemajuan teknologi ini yaitu seperti contohnya radio, TV, media cetak, dan lain sebagainya. Nah, saya akan melanjutkan ke materi baru yaitu globalisasi ekonomi. Apa sih sebenarnya globalisasi ekonomi atau globalisasi perekonomian itu? Globalisasi perekonomian adalah suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi dengan tanpa rintangan batasan garis teritorial negara. Nah, globalisasi perekonomian ini mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang maupun jasa. Yang keempat, kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja.
Nah, jika lowongan kerja baru ini tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Maka harus ada pemerataan kesempatan kerja di setiap tempat atau setiap daerah. Yang keenam, kebijakan moneter. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan. Nah, melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kebijakan ekonomi. Ada beberapa poin. Poin yang pertama ada kebijakan harga dan upah. Nah, kebijakan ini yaitu melindungi konsumen yang ditetapkan harga maksimum. Selanjutnya yang kedua, melindungi pekerja ditetapkan upah minimum atau UMR. Yang kedua, kebijakan produksi. Nah, kebijakan produksi ini untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pemerintah dengan penawaran dan permintaan. Maka pemerintah tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Nah, dikenal kebijakan proteksi pada kebijakan perdagangan ini, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi import dan memajukan ekspor. Baiklah, pembahasan pasal-pasal saya akan mencontohkan dan menjelaskan dua pasal, yaitu yang pertama, pasal 18A mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Contohnya adalah penyusunan dan penetapan APBN dan APBD dalam undang-undang dengan penganggaran pemerintah. Yang kedua, pasal 23A, yaitu mengenai pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Contohnya, jika tidak memiliki harta seperti tempat tinggal atau kendaraan pribadi, maka tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Begitupun sebaliknya, jika kita punya rumah maupun tanah, maka kita wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena keadilan merupakan titik tolak, proses, dan sekaligus tujuan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang mendasar Pancasila dengan kelengkapannya, yaitu pasal-pasal 18, pasal 23, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat, semakin cepat dan fair. Selanjutnya, pada globalisasi ekonomi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini dari aspek kreativitas dan daya saing, yaitu dengan semakin terbentuknya pasar untuk produk-produk ekspor. Selanjutnya dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana, maka semakin mudah untuk memperoleh investasi dari luar negeri. Yang kedua yaitu dampak negatif. Nah, kondisi kapabilitas daya saing yang rendah dan tidak mampuan Indonesia mengelola persaingan timbul akan buruk, itu merupakan dampak negatifnya. Yang kedua, membanjirnya produk-produk negara asing seperti produk dari Cina, dari Korea, dari Thailand, dari Jepang, maka akan menjadi tenaga kasir yang bergaji murah di sana. Nah, selanjutnya secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia ini sendiri adalah Pancasila yang berorientasi kepada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi kepada masyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan. Mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial atau persamaan dan emansipasi. Kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran seseorang saja. Oke, next ke materi selanjutnya, yaitu landasan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, pada ketertiban pemerintah dalam kehidupan ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok
agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi antara lain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial. Nah, contoh dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini, yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Jenis BUMN ini sendiri yaitu seperti persero atau perusahaan perseroan. BUMN adalah berbentuk perseroan terbatas yang modal atau sahamnya paling sedikit ini 51% yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu ada beberapa jenis lainnya seperti perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum. Yang kedua, koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang dalam kepentingan bersama. Koperasi ini melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, materi tentang ekonomi kreatif Indonesia atau ekraf. Ekonomi kreatif atau ekraf adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, contoh dari ekonomi kreatif ini seperti Microsoft, produksi Honda, pembuatan kartun animasi, Dell, laptop, dan lain-lain. Menurut saya, kesempatan ekonomi kreatif di Indonesia sangat besar peluangnya karena Indonesia sendiri dalam hal kekreatifan mengenai industri digital pembuatan animasi, kartun, sangat menarik dan tidak kalah bagus dari negara lainnya. Karena para kreator Indonesia ini memiliki kompetensi di bidangnya sehingga semua yang telah direncanakan sudah matang dilakukan dan dapat dieksplor ke seluruh wilayah Indonesia bahkan negara. Baiklah, ini saja materi mengenai sistem ekonomi Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.